ini masuk politik setelah pensiun? Karena kan biasanya kalau orang pensiun mungkin ingin menikmati hidup dengan santai-santai, tapi Pak Ade ini memilih untuk berkecimpung di dunia politik. Seperti apa mungkin Pak, boleh diceritakan? Ya, terima kasih pada seluruh mungkin pemirsa dimanapun berada. Tentunya mungkin saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Dr. Anas Andeni Muhaning Pabali. Terakhir saya dinas kepolisian berpangkat Brigadir Jenderal. Nah, tentunya saya selesai jadi polisi itu bulan 2022 di bulan Desember, sehingga ada beberapa waktu yang kosong, sehingga saya berkeinginan tentunya untuk selesai pensiun untuk melakukan kegiatan lain atau beraktivitas. Nah, karena menurut saya pribadi bahwa pensiun bukanlah akhir dari cerita pelayanan kepada masyarakat. Jadi karena produktivitas kita masih tinggi juga, dan juga kita menjalani kehidupan ini terus harus berjalan, sehingga kita hindari yang namanya post power syndrome. Iya, Karena Pak. di saat kita sudah selesai dari kedinasan, kadang kita masih merasa diri kita ini pejabat. Nah, ini harus kita hilangkan dalam mindset kita, sehingga kita sebagai perwira tentunya yang telah pernah bakti, kita juga harus menjalani kehidupan, mengambil keputusan, dan juga kita harus optimis menghadapi kehidupan ini, karena kita juga harus memerlukan aktualisasi diri. Nah, bentuknya bagaimana? Yaitu kita harus banyak juga belajar, dan juga mungkin akan lebih baik untuk berkarya lebih baik ke depan. Gitu. Artinya setelah pensiun ini tidak ingin berdiam diri saja, Ya, begitu betul ya, Pak? sekali. Kita juga ingin ada aktivitas lain yang tentunya juga akan berguna buat diri kita sendiri dan juga buat masyarakat secara umum. Dan mungkin itu sebagai alasan juga mengapa akhirnya memilih dunia politik artinya. Ya, saya pikir itu kan dinamis di lapangan, sehingga kita lihat kontestasi ini perlu gitu kita juga, karena kita punya kompetensi yang kita miliki, dan kita juga bisa ukur kemampuan kita untuk terus dalam kegiatan politik ini. Mungkin kita juga akan tanyakan alasan yang sama mungkin dari Pak Idris. Mungkin Pak boleh dijelaskan kenapa juga ingin berkecimpung di dunia politik setelah pensiun, atau seperti apa Pak, boleh disampaikan? Baik, terima kasih, Mbak. Mungkin tidak jauh apa yang disampaikan adik saya, Ade Muhan. Ya, kalau saya juga sama dengan Pak Ade Muhan, terakhir pangkat Brigadir Jenderal, dan saya mungkin terakhir menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Timur, yang sebelumnya kami tugas di Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 2 tahun, yaitu 2018 sampai 2020. Dan saya masuki masa pensiun 1 Mei 2021, sehingga sudah hampir pas 2 tahun. Ya, sesuai dengan pepatah tadi, pensiun bukan berarti berakhir segalanya, dan waktu memang banyak luang kami berinteraksi, berbagai komunitas, teman-teman, dan ada satu kebahagiaan juga karena bisa bernostalgia, ketemu teman-teman masa kecil, teman-teman SMP, SMA, dan waktu-waktu ruang, banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, dan selanjutnya komunitas lain. Dari perbincangan inilah muncul ide-ide berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, diskusi-diskusi, sehingga banyak teman mendorong bagaimana kalau Pak Idris ikut dalam kompetisi menjadi anggota. Saya bilang, mulanya ya ada rasa ya khawatir bagaimana, karena kita juga bukan tokoh yang dikenal, tidak punya popularitas, dan kalau kita lihat dari ini tentunya kan semuanya serba harus siap. Namun karena berbagai pertimbangan dan dorongan, dan saya yakin semua bisa dijalani, dan suatu prinsip apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, tentunya kita harus memulai dan harus kita coba untuk kita tahu hasilnya. Gitu. Baik, mungkin Pak Idris tadi juga sempat menyinggung terkait keluarga nih. Respon keluarga Pak setelah ada keputusan ini seperti apa Pak? Ini karena kebetulan memang di keluarga kami, putra kami ada 5 ganjil nih. Dengan keluarga ada yang pro, ada yang kontra. Dalam artian ada yang menginginkan sudah cukup,
mencari kegiatan-kegiatan lain. Namun satu sisi ada juga keinginan-keinginan yang ya silakan untuk kalau memang untuk baik untuk pengabdian. Yang terutama yang mungkin memang bikin ambivalen karena istri menyerahkan kepada saya, terutama istri telah minta pendapat, istri yang menyampaikan ya terserah yang menjalankan ya Pak menjalani saya itu. Namun ada suatu pertanyaan, siapa yang memilih katanya di ujung pandang kan itu kan. Kamu bukan Iya, iya, tokoh, Pak. kamu bukan juga siapa-siapa. Kamu anak rakyat biasa dan tidak pernah juga menduduki jabatan yang mungkin di Sulawesi Selatan juga banyak dikenal. Tapi dan kedua yang paling menakutkan, ya itu kan perlu kos yang tinggi. Tapi ya lillahi ta'ala, semua kalau kita sudah niat, apapun nanti mungkin ada jalannya. Ya kita coba Bismillah untuk ikut keterjun dunia politik. Baik, artinya keluarga juga tetap mendukung begitu ya Pak? Ya, Baik, ya. baik. Mungkin kita juga akan tanyakan Pak kepada Pak Ade nih, respon keluarga Bapak seperti apa atas adanya keputusan ini mungkin setelah pensiun. Mungkin banyak yang berharap Bapak istirahat gitu, tapi respon keluarga seperti apa? Iya, terima kasih. Tentunya keluarga adalah support sistem terbesar buat diri kami. Karena ya, setiap apa yang kita akan putuskan, tentunya kita akan libatkan keluarga dalam rangka ataupun diskusi kecil bagaimana kita ke depan. Karena nantinya problem atau masalah kita ataupun keberhasilan kita ini akan kembali kepada keluarga. Nah, sehingga selalu kita sampaikan, sehingga keinginan-keinginan seperti ini dengan tentunya latar belakang kita juga, dengan problem yang kita hadapi ke depan seperti apa. Nah, sehingga kita perlu memberikan penjelasan. Nah, penjelasan ini nanti akan ada diskusi pada keluarga bahwa memang kalau ini akan bermanfaat untuk masyarakat lebih besar, kenapa tidak? Sementara kita pun di kepolisian sama saja tugasnya sebagai pelayan juga. Nah sekarang kita bedanya melayani masyarakat kepolisian dengan masyarakat yang ada dengan sistem tentu yang berbeda. Nah sehingga begitu kita punya ide-ide seperti ini, keinginan seperti ini, mereka supporting gitu. Tapi dengan catatan gitu yang harus kita juga pahami bersama. Bahwa dalam dunia politik ini berbeda dengan dunia kepolisian. Sehingga kita perlu komunikasi yang baik. Sehingga setelah kita putuskan, kita berjalan. Gitu. Karena apapun terjadi, kita akan kembali kepada keluarga. Iya, iya betul Pak. Karena keluarga itu Iya, tempat kita tempat pulang kita gitu. terakhir, kita sandar di situ. Betul Pak, tapi dari keluarga cukup mendukung begitu ya, Ya, Pak sampai kalau saat ini. keluarga saya tidak cukup Pak. Jadi keluarga saya maksimal gitu. Jadi kalau Maksimal? cukup itu beda dengan maksimal. Jadi kalau di saat sudah kita, ya kalau sudah kita melangkah, ya harus Pak gitu. Dengan segala resikonya yang kita akan hadapi. Memang dukungan keluarga ini yang Sangat penting Pak. bikin Bapak semangat juga Pak. Ya betul. Nah, mungkin selanjutnya Pak kita akan juga mengulik alasan mengapa kemudian ingin bertarung di caleg DPR RI. Ya kalau menurut saya tidak akan mengatakan bahwa saat ini bertarung ya. Bertarung itu pasti ada yang kalah, menang, ada yang sakit hati, ada yang mati dan sebagainya. Jadi kontestasi ini saya anggap kepada panggilan hati nurani. Jadi kalau bertarung itu menurut saya kata yang sangat ekstrim. Karena di dunia TNI Polri itu bila bertarung itu pasti ada yang sesuatu hal yang dirugikan. Nah dalam kontestasi ini saya tidak akan berpikir bertarung. Tapi panggilan hati nurani inilah. Karena dengan pengalaman kita 30 tahun di pemerintahan tentu punya pengalaman yang kita miliki. Sehingga tentunya pengalaman ini kenapa nggak kita terapkan di dunia politik. Sehingga kesinambungan berjalan dengan baik. Nah, jadi kita juga punya beberapa jabatan-jabatan sebelum kita turun ini. Yeah. Tapi jabatan ini juga mengukir kita menjadi atau menempa kita untuk kita juga bisa memberikan beberapa alternatif solusi ke depan. Sehingga siapapun juga putra-putri terbaik bangsa Indonesia ini dalam kontestasi ini, ya siapa saja boleh. Dan menang kalah itu kan bukannya urutan kita, Pak. Yeah. Masyarakat kan sudah lebih peka, lebih mengerti gitu, sehingga dia akan memilih orang-orang yang memang sesuai kompetensinya di tempat-tempat mereka sendiri. Baik, itu bukan bertarung ya Pak, Ya. panggilan hati nurani Ya, gitu. kalau menurut saya itu bahasa ekstrim untuk bertarung, tapi itu adalah panggilan hati nurani. Kalau buat saya, tapi tidak tahu pendapat orang lain tentang kondisi seperti ini dianggap bertarung, saya tidak. Baik, kalau Pak Idris mungkin Pak, apakah di DPR RI ini juga bertarung atau seperti apa Pak? Mungkin memutuskan untuk menjadi caleg DPR RI seperti apa Pak Idris?
Ya mungkin yang copy paste dan sama juga. Sebenarnya kita memilih pilihan ya, pilihan untuk pengabdian. Dan kita bukan ikut bertahan, tapi bagaimana kita nanti menyumbangkan pemikiran-pemikiran. Tapi tentunya saya memang fokus memilih DPR RI karena berbagai permasalahan-permasalahan selama kami berkecimpung di berbagai komunitas-komunitas ya yang ada. Ya, banyak hal ya, yang dapat kami serap berkaitan permasalahan khususnya menyangkut masalah yang terutama masalah hukum ya. Bahkan sendiri pun setelah saya memasuki pensiun juga menghadapi hal-hal yang sama. Sehingga saya berpikir bagaimana untuk bisa berkontribusi. Dan jalan yang tepat tentunya memang harus masuk ke lembaga DPR karena inilah lembaga tinggi negara yang tentunya menentukan arah pembangunan, arah kemana Indonesia mau dikemana. Karena semua regulasi dan kebijakan ada pada di parlemen ini. Itulah yang mendorong saya mencoba bagaimana ikut memilih untuk mengikuti pemilihan di DPR. Baik, Pak Idris dan juga Pak Adeni, kita di sini juga bersama dengan pengamat politik, kita akan meminta pendapatnya. Ini kan ada Pak Luhur. Pak Luhur mungkin boleh memberikan sedikit pandangan terkait ini kan ada sejauh ini ada 8 jenderal yang maju caleg di Sulsel dan kalau dari menurut pengamat politik apa yang sedang terjadi dengan adanya ini Pak? Boleh mungkin silahkan. Ya, terima kasih Mbak Nin. Pak Jenderal, mungkin kami ini orang di luar Pak. Jadi begini, situasi keterlibatan bapak-bapak atau mantan ya pimpinan di lembaga atau institusi kepolisian dan TNI di politik sebenarnya ini hal yang lumrah dalam situasi demokrasi. Ini kan terbuka akses bagi siapa saja. Situasinya kan sekarang seperti perang bintang ini. Kita bicara di sini saja ada 3 jenderal yang kita undang dan menunjukkan bahwa kehadiran mereka itu akan membuat sistem pemilihan kita itu menjadi semakin kompetitif. Ya, secara profiling mereka ini high profile, bukan orang sembarangan. Iya. Bukan orang yang tiba-tiba dipasang menjadi caleg dan seterusnya. Mereka melalui jenjang kepemimpinan yang panjang dan saya kira secara kompetensi teruji dan saya menjadi mereka punya legasi, punya warisan yang bisa dikenang dan ya dengan dasar itulah saya kira mereka bisa mendekati masyarakat nanti ke depan dan membangun kontak ya, dan mempengaruhi pilihan-pilihan masyarakat pemilih. Tapi satu juga yang pasti begini, harus diakui bahwa institusi kepolisian, institusi TNI itu kawah candra di muka untuk pengkaderan kepemimpinan. Ini institusi ini dengan segala kritik, segala kekurangan dan kelebihan yang ada itu telah menghasilkan banyak tokoh ya, yang mewarnai dinamika kepemimpinan perjalanan bangsa ini dan orang-orang yang telah melalui fase-fase perkembangan karir di institusi ini tentu punya pengalaman apalagi kalau mereka sempat punya pengalaman teritorial tentu akan menjadi privilege ya, akan menjadi keistimewaan karena mereka di samping menjadi ya mereka sudah punya pengalaman untuk kontak dengan masyarakat dan itu menguasai wilayah tertentu dan sebagainya. Saya kira itu menjadi modal untuk membangun ya kan kalau di politik itu Pak Jenderal kan harus Betul. ya ada popularitas, harus ada akseptabilitas dan terakhir elektabilitas. Ya, saya kira di tahap yang pertama bagaimana membangun popularitas ya tinggal menghidupkan sel-sel itu karena kan sebelumnya sudah membangun investasi, ya istilahnya mungkin investasi sosial politik sudah ada sebelumnya. Tinggal membangkitkan lagi. Ya, memang juga ada persoalan. Kalau saya juga melihat bahwa sistem kita sebenarnya tidak sempurna juga gitu. Sistem politik kita itu kan ya ada yang menganggap berbiaya mahal dan seterusnya, tetapi setidaknya ya bapak-bapak dari institusi kepolisian, dari institusi TNI ini punya privilege yang berbeda dengan katakanlah dari latar belakang yang lain. Mereka punya wawasan, mereka punya pengalaman dan bisa dibandingkan kalau yang begini yang terpilih ya kualitas ya institusi DPRD kita itu akan seperti apa ke depan, beda dengan kalau anak warkop, mohon maaf ya misalnya tiba-tiba yang dipasang karena kedekatan dengan elit partai dan tiba-tiba terpilih, itu bagaimana mereka menjalankan fungsi-fungsi check and balancing, fungsi-fungsi penganggaran, fungsi-fungsi pengawasan, itu akan jauh lebih berkualitas kalau punya pengalaman.
apalagi punya pengalaman operasional di lapangan, punya pengalaman ya seperti jenjang kepemimpinan yang panjang seperti itu. Dan itu saya kira juga akan ya membuat situasi pemilihan kita tadi, karena inti utama dari demokrasi yang berkualitas itu adalah ya semakin kompetitif, ada persaingan. Ya mohon maaf kalau kami melihat itu persaingan ya, ada persaingan, ada pertarungan yang ketat dan yang terbaik yang akan terpilih. Ya. Dengan catatan bahwa ya sistem penyelenggara juga membersihkan lapangan itu. Ya. Jangan membiarkan pelanggaran, jangan membiarkan ya praktek-praktek kecurangan terjadi. Kalau itu maka yang terpilih adalah yang terbaik dan itu kembali kepada pilihan masyarakat pemilih. Baik, mungkin dari Kak Luhur mungkin melihat terkait peluang mungkin dari para jenderal ini. Tadi kan kita sudah melihat bahwa mereka ada privilege, mereka punya juga pengalaman yang luar biasa, dan ini dapat artinya dapat menjadi bekal untuk terjun langsung di dunia politik dan juga bersama dengan masyarakat. Untuk peluangnya sendiri seperti apa, Kak? Ya, peluangnya sama dengan ya caleg ya, sama dengan kompetitor yang lain. Hanya saja mungkin karena di dapil masing-masing bapak-bapak ini sudah ada incumbent. Incumbent itu Pak punya keistimewaan yang lebih lagi. Ya. Karena dia sudah kampanye sepanjang waktu dia. Sepanjang waktu. Ya, soft campaign bahkan bisa mengintegrasikan program-program pemerintahan dengan agenda-agenda politiknya, dan itu berlangsung sepanjang waktu selama periode masa jabatan. Dan saya kira itu menjadi tantangan, dan ya di samping itu tadi bahwa bapak-bapak dari institusi kepolisian, dari institusi TNI ini, saya bilang tadi, punya modal sosial sebenarnya ya. Tinggal apakah mampu membangkitkan sel-sel ya dari investasi-investasi sosial politik yang dibangun itu bisa dimobilisasi menjadi dukungan politik, ya itu hal yang perlu dilakukan selanjutnya ya. Dan saya kira ya soal peluang ya tergantung apakah itu bisa dilakukan. Menurut saya seperti itu. Baik, itu tadi terkait peluang ya Pak. Mungkin kita juga akan tanya ke Pak Adeni, mungkin tadi sudah bicara terkait peluang. Nah, kalau Bapak berapa banyak target suara Pak yang ditargetkan pada pemilu nanti 2024? Ya, tentunya kita juga menyadari bahwa incumbent di suatu tempat itu ataupun daerah itu pasti ada. Dan harus dijelaskan bahwa itu kontinuitas sepanjang saat. Nah, kita baru masuk dalam posisi seperti ini. Tapi kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Karena apa? Kita tidak sendiri. Iya. Kita ini juga ada pendukung kita, yaitu partai. Nah, partai saya sekarang ini Partai Nasdem. Nah, tentunya partai di Sulawesi Selatan pada umumnya, Makassar pada khususnya, ini sangat tinggi kecintaannya. Dan pemenangnya di Nasdem. Ya tentunya ini akan menjadi suatu amunisi baru buat kita gitu. Dan semuanya kader-kader Nasdem bagaimana memenangkan, bagaimana membuat sesuatu target yang telah dibuat oleh Partai Nasdem sendiri dengan kader kita ini akan menjadi tadi amunisi baru. Yang tentunya kemarin hanya 2 kursi, bagaimana di 3 kursi, kalau perlu 10 kursi, kalau perlu kursi semua. Nah, ini kan juga harus betul-betul punya keinginan yang optimis gitu. Iya, ya, jadi kalau kita dalam satu hal, apalagi didukung oleh partai besar seperti ini, ya kita nggak boleh kecil hati, tetap maju terus. Gitu. Jadi masalah suara nanti akan kita lihat setelah kita turun ke lapangan, karena baru kemarin kita memasukkan pendaftaran kita. Nah, sehingga ada rencana-rencana lain nanti bagaimana teknisnya di lapangan untuk mengajak atau juga bersama-sama dengan masyarakat yang lain yang telah dibina oleh Partai Nasdem, kita perbesar lagi. Gitu. Baik, ini beberapa hal yang menarik begitu Pak yang sudah tadi disampaikan, dan juga terkait mungkin kalau boleh kita tahu Pak, mungkin tadi target mungkin juga beberapa peluang yang dihadapi oleh Bapak dan juga beberapa calon yang lainnya ini punya tantangan masing-masing, punya beda-beda tantangan. Mungkin kalau dari Pak Adeni, tantangan terberat hingga saat ini yang dirasakan apa Pak? Ya, tentunya setiap manusia itu punya problem, punya masalah. Nah, cuman bagaimana kita minimalisir problem-problem yang akan muncul ke depan. Tentunya ya kita kan juga ada tim yang sama-sama kita komunikasikan, kita menghadapi ini seperti apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah konkret apa,
cara bertindak bagaimana, sehingga kita terarah dan juga prioritas dalam kita melakukan semua kegiatan yang kita sudah rencanakan. Gitu. Problem pasti ada, tapi bagaimana problem itu kita minimalisir untuk jadi peluang. Nah, peluang itulah yang akan kita lakukan bersama dengan tim tentunya. Baik, dan kita juga akan menanyakan kepada Pak Idris terkait berapa nih targetnya Pak di pemilu 2024 kali ini. Mungkin boleh disampaikan ya, Pak. Ya, tentunya kalau dari kami ya bagaimana memaksimalkan untuk mencapai target itu, dan lebih-lebih melihat dengan Partai Demokrat yang saya pilih sebagai kendaraan politik, ya tentunya yang ada incumbent, tentu berharap kami bisa mencapai 2 kursi dengan dukungan-dukungan dari partai dan tentunya dengan berbagai kalangan, sehingga apa yang menjadi keinginan bisa kita capai. Baik, Pak Idris, karena Pak Idris kan ini memilih Partai Demokrat tadi, mungkin boleh diceritakan alasan kemudian mengapa memilih Demokrat, kemudian bagaimana Demokrat ini menurut Pak Idris sendiri, mungkin boleh disampaikan Pak. Ya, tentunya sebelum kami memutuskan beberapa partai, ya tentunya kami mempelajari bagaimana ideologi partai, kemudian idealisme partai dan berbagai hal yang kami pandang. Dari berbagai partai politik memang kami lihat tujuannya semua bagus, tapi saya lebih memilih ke Partai Demokrat karena saya lihat partai ini lebih-lebih dipimpin oleh AHY yang saya anggap sebagai generasi milenial yang punya visi misi ke depan yang lebih besar. Sehingga itulah kami lebih cenderung memilih dari Partai Demokrat ini. Baik Pak, dan ini AHY apakah jadi role model atau seperti apa Pak? Ya, itulah menjadi idola saya karena sebagai generasi milenial yang saya lihat punya visi ke depan, lebih-lebih ya dengan bibit bobot yang cukup bagus untuk beliaunya. Baik, kalau Pak Idris tadi memilih Demokrat dan Pak Adeni akhirnya memilih Nasdem, mungkin kita juga ingin dengarkan Pak, kenapa memilih Nasdem, kemudian penilaian Bapak terhadap Partai Nasdem sendiri seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, bahwa Partai Nasdem menurut saya merupakan partai yang mempunyai jiwa nasionalis tinggi, yaitu nasional demokrasi. Sebenarnya 2 pola manajemen klasik yang berkolaborasi bersama dengan manajemen modern, di mana sistem klasik itu adalah demokrasi sementara, sistem modern itu adalah nasionalismenya. Sehingga bukan saja berupa wacana semata, namun merupakan suatu hal yang berpegang teguh untuk memilih maju bersama Nasdem. Nah, sehingga kita juga bisa melihat bahwa Partai Nasdem juga turut serta dalam membangun dan menjaga NKRI ini. Dan sudah berapa periode tentunya Nasdem juga bersama-sama dengan negara ini hadir. Sehingga saya melihat itu bahwa Nasdem memang mempunyai komitmen yang kuat, mempunyai jati diri yang hebat. Nah, sehingga saya cocok kayaknya di Nasdem ini gitu, dengan karakter kami gitu. Karena suatu hal kita harus memilih gitu. Nah, tentunya pilihan-pilihan ini kan berbeda dengan latar belakang seorang dengan kita gitu. Tapi saya memilih Nasdem karena punya karakter yang kuat dan pemimpin yang solid dan juga bertanggung jawab serta peduli kepada masyarakat. Gitu. Baik, Nasdem punya karakter yang kuat gitu ya Pak. Ya. Dan kita juga harapkan nanti Bapaknya akan memiliki juga karakter yang kuat baik di pemilu 2024 kali ini. Mungkin kita juga beralih ke Pak Luhur ini melihat fenomena ini ada sedikit pertanyaan nih Pak. Mungkin apakah ini menandakan bahwa kaderisasi di parpol ini mungkin dianggap kurang maksimal sampai harus menjaring tokoh dari TNI atau Polri atau seperti apa Pak? Iya, memang salah satu problem besar di institusi partai politik itu adalah ya rekrutmen dan kaderisasi politik itu tidak berjalan sebenarnya. Tapi ini bukan hal yang apa namanya tanpa riset dulu. Ini juga tidak bisa disalahkan partai karena sistem pemilihan kita itu sekarang itu berbasis popular vote. Okay. Jadi tidak peduli Anda kader atau bukan, Anda baru bergabung atau bukan, peluangnya sama, peluang keterpilihannya sama ketika masuk di daftar kandidasi atau daftar pencalekan di sebuah daerah pemilihan. Sehingga saya sering menyatakan di media bahwa tidak relevan sebenarnya bicara kaderisasi di partai politik. Ya dengan sistem pemilihan yang berbasis suara terbanyak. Ya. Kecuali misalnya tertutup dan nomor urut ya
tapi belum tentu juga akan banyak orang yang mau gabung di partai politik. Ya. Dan itu saya kira sistem ini ada plus dan minusnya semua. Sistem ini punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kalau dikatakan kenapa harus merekrut, ini bagian dari rekrutmen politik, tidak salah juga. Partai itu tidak salah juga merekrut ya dari misalnya dari unsur mantan petinggi Polri, TNI, boleh, karena ini juga mereka sekarang sudah menjadi warga sipil dan punya peluang yang sama dengan warga negara yang lain untuk menyalurkan hak politiknya. Dulu mungkin terbelenggu, tidak bisa dulu, memilih saja tidak bisa kan. Nah, ini sudah bebas dan saya kira ya negara demokrasi memberikan peluang yang sama untuk itu. Tidak ada yang salah. Yang salah menurut saya adalah sistem ya pemilihan kita yang tidak menunjang, dan itu yang membuat orang bisa berpindah dari satu partai ke partai yang lain tanpa harus melalui proses kaderisasi secara berjenjang dan sistematis. Dan ini memang cukup menjadi beberapa banyak pertanyaan juga di masyarakat, dan mungkin kalau kita melihat ke masyarakat nih Pak Luhur, kita selalu menjumpai fenomena kalau yang biasanya di media massa atau di TV kita lihat bahwa ada artis yang terjun ke dunia politik, mungkin penilaian masyarakat akan seperti apa. Nah, kalau para jenderal ini yang terjun ke dunia politik, mungkin kalau dari pengamatan Bapak akan seperti apa penilaian masyarakat terhadap fenomena ini? Ya, partai politik sebenarnya kan berupaya menaikkan dukungan, memperoleh dukungan sebesar-besarnya. Mereka butuh yang namanya di ilmu politik itu namanya vote getter, ya orang yang bisa mendongkrak perolehan suara. Salah satunya misalnya memang artis, karena dia itu tadi dia basis popularitasnya sudah ada, tinggal memoles akseptabilitas dan elektabilitasnya. Ya bapak-bapak dari unsur mantan pimpinan TNI Polri juga punya katakanlah dia punya nama ya, misalnya dia punya nama, punya pengalaman operasi-operasi tertentu, kemudian dikenang orang, dan itu membawa nama baik di publik dan terekam dengan baik dalam memori publik. Saya kira itu menjadi basis untuk ya membangun popularitasnya dan bersosialisasi. Baru tahap berikutnya ya membangun akseptabilitas. Apakah dia dengan terkenal dia juga terterima secara politik, terterima di publik, terterima di partai dan di kelompok-kelompok politik yang lain. Nah, baru kemudian soal keterpilihan ini kembali lagi ke strategi personal, strategi tim, strategi kolektif di partai politik itu berbeda dari satu partai ke partai yang lain, dan ya itulah yang menentukan keterpilihan, kira-kira begitu. Baik, ada tadi disinggung terkait popularitas gitu ya Pak. Mungkin kalau kita melihat popularitas juga ini sudah didapatkan oleh para jenderal, mungkin sudah banyak masyarakat yang mengenal. Tetapi dengan popularitas ini mungkin Pak juga bagaimana kemudian untuk dibarengi untuk meyakini masyarakat atas bagaimana mungkin kinerja Bapak, dan juga bagaimana Bapak nanti akan terjun ke masyarakat secara langsung. Mungkin boleh dijelaskan Pak Adeni. Ya, tentunya apapun yang kita lakukan, ya tidak boleh berpikir kalau kita ini hanya untuk pribadi. Dan kita tidak bisa melihat situasi hal itu kalau tidak turun langsung ke lapangan. Nah, perlu kita turun ke lapangan, komunikasi dengan masyarakat, semua stakeholder, dengan milenial juga tentunya anak muda sekarang ini. Karena dengan kita turun ke lapangan, kita komunikasi dengan mereka, kita akan tahu gitu, apa sih problemnya rekan-rekan dari milenial sendiri, kelompok milenial. Demikian stakeholder kan juga macam-macam. Ada yang dari kelompoknya mungkin orang tua, dari ibu-ibu, dari apa, ini kan harus tahu. Nah ini kalau kita nggak turun, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan gitu. Bagaimana kita menjadi dewan atau mewakili masyarakat. Kebetulan kami di DPR provinsi. Nah tentunya ini seluruh katakannya dari masing-masing kecamatan atau masing-masing kabupaten, kita harus paham betul problem mereka apa, kan tentu berbeda. Dan setiap daerah atau kecamatan berbeda dengan permasalahannya. Nah tapi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa tahu keinginan mereka, sehingga di saat kita mewakili teman-teman masyarakat yang lain, kita bisa memprioritaskan ini harus berkomunikasi dengan siapa. Nah perlunya tadi saya bilang, kita bukan yang sekedar orang-orang yang memang menerima informasi, setelah itu nggak kita follow up dan sebagainya, ini kan akan merugikan orang lain. Ini perlu, sehingga kita siapapun dia nantinya, dia harus turun ke lapangan untuk memberikan kontribusi yang jelas. Dan juga memprioritaskan apa yang hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah. Sehingga ini
menjadi landasan kita untuk berbicara di publik yang besar. Baik, itu tadi mungkin ada beberapa, kita melihat memang pemilih sekarang juga berasal dari berbagai latar belakang gitu ya Pak, apalagi sekarang ada pemilih pemuda, pemilih pemula yang mungkin kita perlu juga berikan edukasi terkait pemilu nanti 2024. Mungkin kalau dari Pak Idris, Pak, mungkin boleh juga disampaikan terkait bagaimana kemudian harus nantinya berkecimpung dengan masyarakat dan menghadapi beberapa pemilih yang berasal dari latar belakang yang cukup berbeda di Indonesia ini. Kita tahu bahwa kita masyarakat majemuk, ada juga yang dari kalangan pemuda sampai orang tua. Bapak akan menghadapi banyak jenis masyarakat ini. Mungkin boleh Pak, bagaimana akan terjun ke masyarakat? Ya, terima kasih Pak ya. Kami memang sudah mulai memetakan berbagai komunitas-komunitas yang ada di Makassar, khususnya Dapil. Dan tentunya kami memperbanyak untuk berkunjung, bagaimana mendengarkan suara-suara masyarakat di berbagai komunitas ini. Sehingga nantinya tentunya kami meyakinkan untuk bagaimana memberikan suatu dorongan-dorongan untuk mereka menentukan pilihan. Kami sudah mencoba sebenarnya dari beberapa wilayah untuk berkunjung, untuk silaturahmi, untuk mengenalkan diri supaya mereka paham. Dan tentunya harapan kita ada terjadi suatu komunikasi yang intens untuk bagaimana mewujudkan apa yang kita inginkan ini. Baik Pak, dari mungkin menjadi jenderal kemudian juga terjun di dunia politik, tentunya akan sama-sama itu dekat dengan masyarakat. Ini kita dituntut untuk dekat dengan masyarakat karena kita harus mengerti apa yang menjadi problem dari masyarakat. Kemudian sebagai wakil rakyat nantinya ketika terpilih juga akan bagaimana problem ini akan dijawab. Mungkin boleh disampaikan mungkin Pak, dari Pak Idris sendiri, mungkin ada perbedaan tantangan antara saat menjadi bekerja sebagai jenderal dan juga nanti sebagai wakil rakyat ketika terpilih. Mungkin boleh ada beberapa tantangan yang berbeda mungkin Pak? Ya, terkadang ini tentunya dunia kepolisian dan dunia politik menghadapi tantangan yang berbeda. Di internal itu kita tentunya menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas pokok. Lebih-lebih karir saya selama di kepolisian banyak berkecimpung di dunia penegakan hukum ya, karena boleh dikatakan 70% saya di reserse, pernah jadi ya kepala BNN Ujung Pandang, kemudian Kasat Narkoba, kemudian di reserse juga di Ujung Pandang tahun 2009 dan Kabak Serse di Polri Parepare. Memang dunia kepolisian khususnya penegakan hukum tantangannya cukup banyak, tantangan ya struktural, ya intervensi dari kekuatan-kekuatan baik dari politik maupun unsur pimpinan. Inilah yang membawa hal-hal pengalaman sepanjang berkarir 32 tahun lebih, ya banyak hal yang saya hadapi dan semuanya menjadi problem dalam perkembangan bagaimana kita meniti karir ke depan. Dengan dunia politik tentunya kita punya ya hak politik sendiri, bagaimana memperjuangkan hal-hal yang kita alami selama ini dan bagaimana memperbaiki kendala-kendala yang selama ini dari pengalaman yang kita temui dalam khususnya menyangkut masalah. Karena benar-benar kami ingin concern bagaimana penegakan hukum kita ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan bisa berjalan ya seadil-adilnya. Itu visi kami untuk mencoba bagaimana terjun ke dunia politik. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Idris. Kita juga akan mendengarkan bagaimana dari Pak Denny. Mungkin ada perbedaan tantangan begitu Pak ketika mungkin pada saat menjadi jenderal, kemudian nantinya akan misalnya terpilih menjadi wakil rakyat, akan ada tantangan yang berbeda, mungkin boleh disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi kaitannya dengan perbedaan tantangan antara Polri dan politik, sebenarnya menurut saya tidak jauh berbeda. Sama-sama mempunyai misi kemanusiaan, baik di dunia kepolisian maupun di politik, sama-sama bagaimana bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat. Karena di polisi juga ada namanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian, yaitu memberikan perlindungan, pelayanan, dan juga memberikan melindungi, melayani, dan juga penegakan hukum di situ. Nah, sementara di politik juga sama. Kita juga mengakomodir keinginan masyarakat tentunya dalam konteks ini adalah pelayanan dan membangun juga kepercayaan kepada masyarakat,
memberikan edukasi tentang hal-hal yang mungkin masyarakat tidak paham. Nah, sehingga tugas pokok yang sama-sama ini melayani dan juga membangun kepercayaan masyarakat itu sama. Nah, cuma perbedaannya di kepolisian tentunya ada penegakan hukum yang apa disampaikan tadi Pak Jenderal Kadir, bahwa memang betul kita punya tugas pokok lain, yaitu penegakan hukum. Di saat kita sudah melakukan perlindungan, pelayanan, dan juga pengayoman, nah yang tidak bisa dilakukan, maka ada penegakan hukum. Nah, di politik kita juga sama, memberikan pelayanan, memberikan garansi bahwa kita hadir mewakili masyarakat untuk bisa mengakomodir keinginan masyarakat apa yang harus dilakukan, sehingga prioritas apa yang harus kita berikan kepada masyarakat. Nah, sehingga memang ada perbedaan, tapi tetap tugas pokoknya sama-sama sebagai pelayanan pada masyarakat. Baik, mungkin Pak dalam rangka pendekatan dengan masyarakat, mungkin kalau boleh dibocorkan nih Pak, apa saja nanti strateginya Bapak untuk kemudian meraih dukungan masyarakat khususnya di Dapil Sulsel 1? Ya, tentunya strategi ini kan strategi yang saya lakukan adalah bagaimana keterbukaan dan kejujuran dan ketulusan. Sehingga apa yang kita inginkan dari awal, ya tentunya keterbukaan itu penting gitu. Dan kejujuran juga penting. Karena sehingga tidak ada nanti kita menjanjikan sesuatu hal yang di luar kompetensi kita. Nah, sehingga masyarakat akan banyak berharap sama kita, padahal kita tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat. Nah, itu dari awal, dari strategi kita bagaimana untuk masyarakat bisa bergabung dengan kita bersama-sama dengan Nasdem. Ya dari awal kita keterbukaan ini penting gitu. Sehingga mereka juga akan melihat sosok kita seperti apa, kinerja kita seperti apa. Kita juga punya tanggung jawab moral di situ. Sehingga bukan kita ingin jadi sesuatu hal terus kita tidak abaikan apa yang disampaikan. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi strategi kita bagaimana kita keterbukaan, kebersamaan, kejujuran, itu penting gitu. Nah, sehingga dari awal kita menyampaikan bahwa kita seperti ini gitu. Karena masyarakat sekarang udah cerdas. Dia nggak perlu lagi diiming-iming sesuatu hal, bohong-bohongin mereka, yang ujung-ujungnya hanya kepentingan sesaat. Nggak boleh begitu. Nah, jadi saya yakin dan percaya bahwa masyarakat sekarang itu dia lebih pintar, lebih cerdas, lebih memahami situasi kondisi. Termasuk kaum milenial. Nah, jadi saya yakin itu. Terima kasih. Di Makassar juga salah satu kota yang cukup besar di Ya. Indonesia, kita paham bahwa masyarakat di kota Makassar juga artinya sudah pintar Ya. melihat dalam pemilu ini di 2024 nanti, dan semoga kita ini yang masih banyak kemudian di masyarakat kita ini Pak, adanya mungkin money politik, kemudian ada beberapa hal lain mungkin yang menyeleweng dari yang seharusnya dilakukan. Mungkin untuk mentaktisi hal ini Pak, mungkin juga nanti akan ada diterpa. Kita tidak meminta, tapi mungkin bisa saja akan diterpa dengan isu-isu yang tidak baik. Mungkin dari Pak Adeni sendiri apa yang akan dilakukan untuk mentaktisi hal itu? Ya, tentunya itu adalah bagian dari satu ke depan. Bahwa isu-isu yang tidak sedap, apapun segala yang terjadi, katakanlah berkaitan dengan money politik dan sebagainya, itu adalah menurut saya imajinasi tertentu yang tentunya hanya orang-orang tertentu saja yang melakukan hal seperti itu. Tapi ke depan ini tidak lagi, karena di saat ada money politik dia akan ditangkap, nah, karena dia melakukan kejahatan. Nah, inilah yang makanya perlu edukasi kepada masyarakat. Kita perlu sesuatu hal, tapi tidak boleh ada sesuatu hal yang menurut saya khusus untuk ada pembayaran yang saya bilang. Untuk memilih kita, dia melakukan tadi. Makanya kita memberikan edukasi bahwa apa yang kita lakukan bila sesuatu pemimpin melakukan kejahatan dari awal, sesaat dia akan melakukan kejahatannya di belakang hari. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Makanya pemimpin sekarang ini kita dari tulus, kejujuran segala macam itu yang harus kita lakukan. Itu tadi keterbukaan, kejujuran, dan mungkin bagaimana masyarakat melihat itu menjadi suatu kebaikan, dan juga bagaimana masyarakat percaya untuk mewakilkan nantinya aspirasinya kepada Bapak. Baik, mungkin kita akan bertanya juga kepada Pak Idris, mungkin strategi apa yang dilakukan untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, khususnya di Makassar mungkin Pak, atau masyarakat di dapilnya nanti, dan juga kemudian bagaimana Bapak melihat ada banyak pemilih pemula, mungkin akan beda treatmentnya antara masyarakat yang mungkin sudah dewasa dan juga ada pemilih yang masih muda. Mungkin boleh apa strateginya Pak? Ya, terima kasih Mbak ya. Tentunya dalam meraih suara pemilih
masing-masing punya strategi dan langkah-langkah yang tapi yang utama bagaimana kita mengintensifkan waktu-waktu berkunjung dan bersilaturahmi berbagai komunitas, mulai dari komunitas pemilih pemula, pemilih milenial dan lainnya. Ya tentunya kita mengintensifkan untuk pertemuan-pertemuan sehingga dari sana kita meyakinkan untuk menyampaikan program-program dan misi kita, apa yang kita inginkan untuk dan tentunya apa yang mereka inginkan. Inilah terjalin komunikasi berbagai kalangan komunitas yang ada sehingga kita harapkan mereka meraih suatu kepercayaan untuk menentukan pilihannya. Ya tentunya hal-hal yang lain ya kita saling bagaimana seperti katakan rekan saya ya menghindari hal-hal yang sampai masyarakat terdidik untuk transaksional dan ya saya yakin untuk dapil satu sosial masyarakat yang sudah cerdas seperti kata tadi ya tentunya bisa menghindari hal-hal yang demikian karena hal itu mendidik masyarakat tidak baik dan tentunya harapan kita kepada teman-teman juga yang menghindari hal-hal yang merusak dari mental masyarakat kita. Saya rasa itu. Baik, mungkin Pak Idris, kita sekarang juga kan sudah berkembang nih, media sudah berkembang, apalagi kalau target pemilih kita juga ada anak muda, tentunya ada pemanfaatan media sosial begitu Pak. Mungkin dari Pak Idris sendiri untuk pemanfaatan media sosial atau media komunikasi yang semakin berkembang ini untuk pemilu 2024 seperti apa Pak? Ya sementara dirancang. Sementara kita sudah persiapkan dan kita kan juga harus taat, saatnya kan hanya baru pengenalan, sampai nanti masih kategori-kategori sudah seperti kampanye, ya kita hanya pengenalan dan menyiapkan program-program baik melalui media. Baik, itu tadi juga masih dirancang, semoga lancar dengan jaringan-jaringan semua komunitas yang ada. Baik Pak, ini tentunya juga menggunakan media sosial tentunya akan menyasar kaum-kaum muda yang secara data memang paling banyak menggunakan media sosial atau internet itu kaum pemuda. Nah kalau dari Pak Denny sendiri Pak, pemanfaatan media sosial sejauh ini sudah seperti apa Pak? Ya, tentunya itu adalah alat komunikasi yang menurut saya lebih baik ya. Karena kita tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tapi kita bisa menggunakan alat media baik melalui Instagram atau melalui WA, Twitter, TikTok yang sekarang lagi yang lagi hype ya Pak. Itu setiap kegiatan yang kita lakukan yang tentunya mereka juga harus paham, mengerti. Oh calon yang akan dijadikan wakilnya ini dia punya kegiatan seperti ini, komunikasi seperti ini. Dan tentunya bukan hanya media itu saja, tapi juga mungkin media cetak, elektronik, yang semua anak muda sekarang ini semua pegang handphone gitu. Iya, Pak. Nah, sehingga setiap informasi yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan, kita share ke mereka. Nah, tentunya mereka ada berbagai macam. Di sini kan bisa dia mengomentari apa yang kita lakukan. Nah, semua kegiatan yang kita lakukan ini kita sampaikan. Gitu, maka menurut saya sangat tepat sekali di saat waktu yang terbatas, situasi yang memang tidak mungkin ini kita perlu sampaikan melalui sesuatu itu. Sehingga diharapkan sampai pesan yang kita kerjakan ini kepada seluruh stakeholder yang ada. Nah, sehingga stakeholder kita ini semua lapisan. Gitu. Nah, tapi karena kita yakin bahwa Indonesia ini sudah memiliki semua anak muda, jangan kan mungkin anak-anak yang SMA, mungkin yang SD, SMP sudah memiliki handphone. Nah, cuman mungkin kapasitasnya berbeda. Gitu. Tapi itulah makanya setiap kegiatan kita lakukan yang tentu positif, yang berhubungan dengan kegiatan di lapangan kita sampaikan melalui itu. Sehingga diharapkan informasi sampai, pesan itu sampai ke masyarakat. Nah, demikian feedbacknya kita terima. Apa yang kita lakukan kadang nggak semuanya mungkin baik, tapi ada yang mungkin koreksi atau mungkin saran, ada yang mengkritisi, atau mengkritisi. Itu bagian yang menurut saya bagus gitu. Sehingga kita akan melangkah untuk perbaikan lebih baik selanjutnya gitu. Kita nggak boleh alergi terhadap kritik. Di saat itu memang untuk kepentingan bersama, kenapa enggak? Gitu. Kita ambil. Baik, ini pemanfaatan media sosial tentunya untuk bagaimana kemudian kita dapat menjangkau yang tidak dapat kita jangkau secara langsung begitu ya Pak. Ya. Baik, dan ini tentunya ketika digunakan dengan baik, media sosial juga akan memberikan feedback yang baik bagi kita. Mungkin baik kita juga akan bertanya terkait mungkin Pak Luhur terkait pemilih pemula atau pemilih milenial begitu di Sulawesi Selatan sendiri seperti apa pandangannya hingga saat ini Pak? Mungkin ada perbedaankah dari pemilu 2019 hingga ke 2024 karena kita tahu dari 2019 perkembangan sosial media belum terlalu segencar sekarang ini Pak, setelah pandemi Covid kita lihat bahwa media sosial sangat berkembang begitu.
Iya, yang pertama saya mau komentari dulu bahwa bapak-bapak yang menjadi caleg ini sekarang punya punya langkah untuk memasarkan diri secara politik. Jadi pendekatannya ke marketing politik kepada masyarakat pemilih. Tentu saya sebenarnya tidak bermaksud mau mengajarkan bahwa betapa kerasnya, dan saya kira bapak-bapak ini mantan orang lapangan semua. Ya, pertarungan politik itu keras, dan biasanya kalau kita bicara yang normatif itu sangat berbeda kenyataannya. Realitas politiknya tidak seperti itu. Dan saya kira juga bapak-bapak ini bukan orang yang baru di dunia lapangan politik seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ya bagaimana pemanfaatan media sosial, ya memang ini segmen pemilih yang strategis ya. Anak muda itu kan punya genre politik yang berbeda, Pak Jenderal. Anak muda itu dalam banyak riset tentang politik itu dia tidak menyukai kekerasan politik, tidak menyukai politik yang terlalu formal gitu. Beda mungkin kalau orang tua kalau dipanggil dikasih ceramah mungkin dia santai, kalau anak muda tidak suka. Nah, karena mereka sudah punya media yang untuk berinteraksi, membangun namanya engagement, kedekatan, kontak dengan calon yang dipilih, politisi yang disenangi, itu mereka punya platform yang memanfaatkan platform media sosial. Dan saya kira saluran-saluran itu, kanal-kanal seperti itu bisa digunakan. Meskipun politik itu juga, politik mendekati anak muda juga tidak bisa hanya dengan itu, harus ya strategi darat dan udara harus dipadukan. Ada teach, ada attachment juga, harus mendekati juga secara langsung. Ya meskipun menggunakan media sosial, ya, ada yang bilang media sosial itu hanya efektif untuk mengenalkan, mensosialisasikan diri, memperkenalkan diri, tetapi belum sampai kepada akseptabilitas, belum sampai kepada elektabilitas. Nah, itu langkah selanjutnya. Setelah kita dikenal, setelah orang mengenal kita, anak muda juga mengenal kita, bagaimana membuat anak muda itu berubah perilaku politiknya, perilaku memilihnya menjadi pemilih yang memilih kita misalnya. Itu tantangan-tantangan selanjutnya, dan itu saya kira ruang media sosial juga menyediakan banyak menjadi arena yang luas dan siapa saja bisa memanfaatkan. Ya karena di sana tergantung bagaimana mengelola konten dengan baik dan mempengaruhi sesuai dengan segmen masyarakat yang dituju. Baik, mungkin tadi terkait pemilih pemula atau pemilih pemuda yang menggunakan media sosial, mungkin ada beberapa treatment yang dilakukan yang harus kita mungkin agaknya lebih beda ketika kita mendekati orang yang sudah dewasa, dan juga mungkin para pemuda ini dalam mungkin mengenalkan politik istilahnya, karena konotasi politik di anak muda memiliki konotasi yang mungkin banyak yang lebih menilai negatif begitu ya Pak. Mungkin. Nah, terkait mungkin kalau di masyarakat kita masih lekat dengan yang namanya serangan fajar gitu Pak. Mungkin di pemilu kali ini paradigma seperti itu seperti apa? Iya. Jadi di dalam banyak kajian tentang mengevaluasi pelaksanaan pemilu dari pemilu satu ke pemilu berikutnya, itu masalah yang ada 3 masalah besar ya. Yang pertama itu memang money politik, yang kedua netralitas ASN, dan yang ketiga carut marut data kependudukan. Nah, kita bicara sekarang serangan fajar atau money politik. Ini memang tidak mudah untuk memberantas, tapi saya kira ada upaya-upaya maju dari penyelenggara. Kita juga mengapresiasi ada kemajuan, ada pencapaian-pencapaian yang dilakukan. Meskipun pada saat yang sama, ini juga tidak mudah karena ini gerakannya, meskipun ada gerakan masif untuk melawan politik uang, tapi pada saat yang sama, sistem kita membuka peluang untuk itu, kemudian juga masyarakat kita juga sangat permisif, bahkan berkembang. Ada yang bilang ke depan itu berkembang moda politik uang, pakai transaksi money begitu, kayak GoPay itu kan sudah tidak terdeteksi, dan saya kira tidak bisa disidik karena bagaimana membuktikan kalau itu dilakukan, dan modusnya akan terus berubah dari waktu ke waktu. Dan bukan hanya itu, sampai kepada yang namanya memperdagangkan pengaruh ya, dan itu menjadi bagian dari praktik-praktik politik transaksional yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Ini hanya bisa dilakukan kalau semua orang yang terlibat dalam politik sepakat, ya, setuju untuk tidak menggunakan untuk memperbesar pengaruh mereka di dalam melaksanakan keterpilihan untuk menggunakan politik transaksional. Kalau semua orang masih permisif, ya ini akan terus terjadi. Meskipun ada pengawas, meskipun ada penegakan hukum, pencegahan, ini juga membutuhkan kesadaran dari semua pihak sebenarnya yang menjadi pelaku. Karena banyak sekali mode yang bisa digunakan untuk menjalankan ya praktek-praktek politik transaksional seperti itu.
Baik, itu memang kita perlu pahamkan juga ke masyarakat bahwa money politik ini memang dampak kebahagiaannya dirasakan hanya hari itu saja pada saat dia terima, tapi dampak kedepannya kita tidak tahu apakah kita sudah benar dalam memilih pemimpin atau calon wakil rakyat kita ketika kita hanya tergiur dengan iming-iming money politik itu. Ini memang yang menjadi tantangan karena banyak orang yang menganggap juga ya daripada tidak ada manfaat sama sekali yang diperoleh, yang mending ambil saja apa yang ada. Dan ini juga yang membuat kualitas demokrasi kita dalam penilaian lembaga-lembaga internasional itu dari waktu ke waktu juga mengalami proses decline namanya, dari tren gejala menurun kualitasnya. Dan itu karena tingginya praktek politik uang dan semakin berterima. Orang tidak, ya biasa kan di pemilihan itu orang bicara bukan takut dengan politik uang, tapi perbincangan kita adalah berapa besar uang yang digunakan kan. Dan itu terjadi di setiap momentum pemilihan, apakah pemilihan kepala daerah, pemilihan apa dan seterusnya. Dan yang paling parah juga di desa, pemilihan kepala desa itu Pak Jenderal kan tidak ada aturan yang melarang politik uang dan tidak bisa dipergerakan. Jadi ya teman-teman Bawaslu misalnya bekerja keras untuk menghalau politik uang di pemilihan kepala daerah, di pemilihan legislatif, di pemilihan presiden, tapi di Pilkades itu tidak ada. Dan ini sebenarnya yang membangun, menurut saya ya kalau ini tidak ada pencegahan ke sana, ya kultur transaksional akan terbentuk dalam praktek politik kita di tingkat lokal. Dan itu yang semakin berbahaya karena membuat biaya politik menjadi semakin mahal dan ya akan dikuasai oleh pemilik-pemilik modal di arena politik. Baik, artinya ini anggapan di masyarakat bahwa kita kalau tidak bisa merasakan kebermanfaatannya secara langsung ya kita terima saja gitu. Mungkin ini juga diikuti dengan anggapan bahwa siapa sih suara saya diperhitungkan sampai sejauh mana sih kalau saya memilih berdasarkan money politik. Mungkin itu anggapan di masyarakat yang mungkin kita perlu tepis melalui perbincangan seperti ini. Mungkin baik Pak, kita berbicara terkait keuangan nih. Kalau mungkin dari Bapak sebagai caleg mungkin ada anggapan nih Pak, kalau caleg itu mau mencalek itu perlu mungkin banyak menyiapkan uang untuk persiapan nanti menuju pemilu misalnya. Kalau dari Bapak sendiri anggapan seperti itu mungkin seperti apa Pak? Ya itu bukan hanya baru sekarang, dulu seperti itu. Itu saya bilang sebagai imajinasi umum gitu. Cuman bagaimana kita memberikan edukasi, karena di situ ada semua perangkat-perangkat yang terlibat, dari mulai Bawaslu-nya mungkin, termasuk juga KPU-nya, termasuk kepolisiannya, termasuk ke perangkat lain. Itu semuanya bekerja gitu. Nah bila suatu hal terjadi, katakanlah melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, tentunya ada sanksi-sanksi hukum yang diberikan. Nah makanya saya masuk di Partai Nasdem, karena Nasdem itu dari awal sudah mengatakan no mahar, tidak ada mahar, tidak ada bayar apa-apa. Jadi pure. Nah itulah yang saya membuat saya jadi semangat gitu. Malah dalam proses nanti apapun yang terjadi, ya kalau memang ada yang melakukan suatu hal kejahatan, ya kan ada ya porsinya yang tadi saya bilang tadi. Ya ini bukan rahasia umum, katakanlah mungkin tadi ada serangan fajar, serangan subuh, serangan siang, pagi, subuh, silakan saja kalau dia mau menanggung resikonya. Karena sekarang ini petugas-petugas di lapangan juga main di lapangan gitu. Bukan kita tidak mau keluar uang, bukan. Tapi kan saya bilang tadi, tidak ada uang yang khusus gitu untuk dibayar, katakan tadi seperti tadi. Untuk, ya kau pilih saya, nanti kamu saya bayar. Nah itu nggak boleh terjadi. Dan itu kita harus sampaikan gitu. Melalui semua, dalam forum ini juga saya sampaikan. Jangan coba-coba. Gitu. Karena itu akan berbahaya. Karena saat kamu memilih orang dengan tadi, membayar orang lain, nanti dia akan minta kembaliannya gitu. Berapa uang yang dia keluarkan, dia setelah menjabat, dia akan memikirkan berapa uang yang saya keluarkan untuk mengembalikan itu. Nah sehingga sayang gitu, para pemilih-pemilih yang diberikan tadi uang iming-iming yang hanya tidak banyak, menghancurkan tadi demokrasi yang sudah dibimbing 5 tahun ke depan. Dia akan menderita, orang yang menerima uang itu menderita 5 tahun. Karena dia tidak bisa apa-apa. Karena sudah membayar, kan sudah saya bayar. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Makanya semua di saat kita melihat seperti ini, ayo sama-sama kita bangun ini. Ya kita mulai dari Sulawesi Selatan ini, Makassar khususnya. Kalau mereka melakukan hal seperti itu silakan saja, ada resikonya. Ya. Baik, mungkin Pak tadi ada anggapan juga dari masyarakat bahwa kalau mau mencalek itu butuh modal yang gede atau duit yang gede. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa? Ya, kalau menurut saya siapa sih yang nggak perlu uang? Semua juga perlu uang, tapi kepada hal-hal yang prioritas.
Siapa sih yang nggak kita jalan ke tempat, ke desa, ke kampung, ke kelurahan, kecamatan, datang cuman, hai apa kabar? Kan nggak mungkin. Minimal kita komunikasi, ada mungkin ngopi bareng, toh? Atau kita mungkin ada sesuatu, oh masyarakat ada yang mengadakan catur, perlombaan catur, atau mungkin ada perlombaan basket atau bola kaki. Kenapa enggak? Kalau kita ada uang, kita bantu. Supaya mereka jadi lebih semangat. Nah, jadi tidak boleh pelit. Gitu. Jadi memang tadi, kos ada. Orang kencing aja bayar kok. Ya, 2.000. Parkir aja bayar ya Pak? Parkir 5.000. Jadi tidak ada yang gratis gitu. Nah, cuman prioritas gitu. Kepada hal-hal yang memang bermanfaat bagi orang itu. Tidak kepada tanda kutip lain dan terus kau pilih saya harus bayar, nggak boleh begitu. Bukan modal gede untuk itu ya Pak? Ya, bukan. gitu. Modal uang itu boleh Pak untuk membantu orang lain. Itu. Karena nanti kalau di saat kita melakukan hal yang tidak baik dengan modal uang kita bayar semua orang itu, akhirnya tidak ada edukasi di situ. Baik. Kalau Pak Idris Pak mungkin anggapannya terkait kalau mencaleg ini butuh modal gede. Kalau dari Pak Idris sendiri seperti apa Pak? Ya, inilah bahaya sebenarnya awalnya membuat kita ini ya getar-getir juga, lebih-lebih kalau muncul analisis-analisis. Dan terakhir kemarin ada teman saya yang WA, punya uang berapa Pak Idris? Waduh, tuh nanya kan, kok sudah siap maju? Ini analisis terakhir katanya untuk Sulsel itu minimal 20 M. Saya bilang. Waduh. Kalau 20 M, berapa kos? Ya tinggi sekali. Ya ini udah beredar kemana-mana kan minimal sekian. Bahkan katanya ada yang sudah siapkan uang sampai seluruh. Waduh, ini kan suatu hal-hal yang sangat ya merusak mental. Lebih-lebih kalau memang ini dipraktekkan, karena berbagai informasi, berbagai caleg-caleg udah banyak ya, wah, dengan menyiapkan kantong-kantong besar. Nah, ini membuat kita ini analisis terakhir kemarin minimal 20 M. Ini besar sekali. Nah, bagi saya inilah supaya masyarakat benar-benar cerdas, bisa melihat, jangan transaksional, karena bagaimanapun tadi kalau kita lihat nilai rupiah yang diberikan itu tidak sebanding dengan apa yang harus dia tanggung resikonya. Kita sudah dengar juga ceramahnya Pak Ustadz Dasakan itu juga dilarang oleh agama. Kemudian kalau kita lihat lagi yang di-share banyak sekali itu kan. Kalau menerima uang cuma segitu, kalau dihitung per hari berapa lebih mahal uang ke toilet. Dari 2.000 per sekali itu ke toilet. Padahal kalau kita kalkulasi dengan nilai dibagi dengan kos 5 tahun itu sangat kecil nilainya, hanya sampai Rp155 kalau itu kan banyak yang di-share ke sana sini. Nah, tentunya kami memang ya sama dengan teman saya ya, untuk kegiatan-kegiatan tentunya kami tidak cuma ya tentunya kegiatan sosial, kita juga perlu dukung untuk bagaimana memberikan sumbangsi kepada masyarakat kita. Itu ya kaitan dengan pandangan saya, dan tentunya money politik benar-benar kita harus hindari, dan kita harapkan ya teman-teman yang berkompetisi juga supaya tidak mendidik masyarakat untuk selalu mengikuti cara-cara transaksional. Baik, mungkin terkait dunia politik juga Pak, kita juga akan bertanya tentang mungkin di eksekutifnya nih Pak. Apakah kelak ada keinginan mungkin dari Pak Idris untuk lanjut mengabdikan diri di eksekutif, misal bertarung di pilkada atau seperti apa Pak? Ya sementara yang berjalan alami aja, kami baru berupaya untuk terjun ke dunia politik, tentunya berjalan dinamis. Ke depan apa yang kita bisa perbuat untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat dan untuk melanjutkan pengabdian kita. Karena semboyan Bayangkara itu katanya ya jangan pengabdian tanpa akhir, itu pabrikan. Baik Pak, ini nanti kita akan lihat gitu ya Pak. Oke. Kalau mungkin dari Pak Adeni untuk eksekutif Pak, ada niatan mungkin untuk melanjutkan mengabdikan diri di eksekutif, misal di pilkada juga tentunya? Ya, tentunya saya punya prinsip bahwa kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan besok adalah harapan. Nah, sehingga kita laksanakan, kita jalani apa yang kita lakukan sekarang. Fokus tetap apa yang kita lakukan. Biarkan proses berlalu. Dan berlaku buat kita semua gitu. Sehingga kalau kita berpikir yang ini aja kerja belum selesai, kita berpikir yang lain. Itu menurut saya tidak maksimal. Biarlah proses waktu berlalu. Sekarang syukuri, jalani, laksanakan.
eksekusi apa yang kita bisa lakukan. Nanti yang ke depan itu masih tentu jadi harapan gitu Ya, Pak? itu harapan kita tidak tahu. Tapi sekarang ini anugerah yang harus kita laksanakan. Ini merupakan anugerah buat saya. Baik. Baik, Pak. Mungkin ini untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini, Pak. Mungkin dari Pak Adeni sendiri, pesan yang dapat disampaikan untuk masyarakat atau seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan, baik itu sebagai pemilih, kemudian juga dari pelaksana, mungkin KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran atau kita semua yang terlibat dalam pemilu 2024 kali ini, mungkin boleh, Pak? Ya, kalau menurut saya jadilah kita sahabat atau masyarakat yang cerdas dan mengikuti kemajuan zaman yang ada. Yang kedua, bagaimana kita juga memilih caleg yang mampu mendengarkan atau mengibarkan aspirasi. Jadi kita berharap saudara kita semuanya juga berpikirnya realistis ke depan. Bahwa kita perlu pemimpin yang mampu mengakomodir seluruh aspirasi yang tentunya kita berharap ada solusinya. Jadi jangan sembarang-sembarang memilih gitu. Karena nanti kita akan rugi selama 5 tahun ke depan. Sayang. Terima kasih. Manfaatkan waktu 1 hari untuk nyoblos itu untuk Ya. 5 tahun ke depan yang Ya, lebih baik begitu betul. ya Pak. Baik, mungkin juga untuk Pak Idris dalam kesempatan pada malam hari ini untuk mengakhiri perbincangan kita, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang artinya berperan penting dalam pemilu 2024 kali ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Tentunya sebagai calon yang akan mengikuti pemilihan, mengharap semua warga masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Karena akan melihat data di 2019, banyak sekali pemilih-pemilih yang tidak sempat menggunakan hak pilihnya. Sehingga kami harapkan, ingat 14 Februari 2024 supaya semuanya bisa menyalurkan aspirasinya. Yang kedua, tentunya bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat bisa melihat apakah sudah terdaftar apa belum. Dan ketiga, tentunya kepada seluruh teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, ikut kontestan pemilu bisa benar-benar menjalankan peran dan mendidik masyarakat kita supaya menjadi pemilih yang tidak transaksional. Dan tentunya kami harapkan kepada pemilih yang memilihlah sesuai dengan hati nurani mana yang terbaik untuk menjadi penyambung aspirasi yang mereka kehendaki. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Baik Pak, kalau anak muda mengenal 14 Februari sebagai hari Valentine nih Pak, Valentine. tapi ada agenda yang lebih penting. Nanti akan ada agenda yang lebih penting yaitu pemilu 2024. Semoga kita semua bisa berperan dengan baik nantinya pada 14 Februari 2024 mendatang. Mungkin kalau dari Pak Luhur untuk harapan yang akan disampaikan kepada masyarakat sebagai pengamat politik nih nantinya yang juga ikut berperan penting dalam pemilu 2024. Ya, saya senang mendengar bapak-bapak ini dari institusi kepolisian ternyata menunjukkan gagasan ya, rencana dan punya komitmen untuk mengurangi ya praktek-praktek transaksional dalam pelaksanaan pemilihan umum nanti. Tentu ini hal yang baik dan saya kira ini mendorong orang menjadi lebih semangat ya, penyelenggara lebih semangat karena ya itu tadi ada, kalau bukan pelaku ya, bukan aktor utama yang membangun, yang punya kesadaran ya kan susah sekali untuk memberantas ya praktek-praktek curang, praktek-praktek kejahatan dalam di pemilihan umum itu. Ya mudah-mudahan kita semua tetap bisa komitmen ya, masyarakat, semua media, perguruan tinggi, ya seluruh stakeholder pemiluan menjadi memainkan perannya untuk mendorong kualitas demokrasi kita itu dari waktu ke waktu menjadi semakin lebih baik. Baik, dan itu tadi kita sama-sama bekerja sama ini karena artinya pemilu bukan hanya acaranya para caleg saja, acaranya KPU, Bawaslu, tapi itu pesta rakyat yang kita semua terlibat penting dalam pemilu 2024 nantinya. Dari Pak Adeni, terima kasih Pak, semoga sukses. Nanti kita juga akan menyongsong kampanye ya Pak di November mendatang, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Pak Idris juga Pak, nanti kita akan menyongsong kampanye, semoga berjalan dengan lancar sampai pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan kalau nantinya terpilih, amin, dapat menjadi wakil rakyat yang baik juga nantinya dan dapat membawa aspirasi rakyat menuju hal yang lebih baik untuk Indonesia juga yang lebih maju. Dan juga Pak Luhur, terima kasih atas beberapa nasihatnya mungkin yang dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan dari Pak Adeni dan juga Pak Idris untuk menghadapi dunia politik nantinya ya Pak.
Mungkin juga tadi sudah ada beberapa yang disampaikan kepada masyarakat. Semoga sehat selalu Pak Luhur untuk selalu juga menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Sukses Pak Adeni dan juga Pak Idris yang bergabung secara virtual Zoom meeting. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.